Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Address Resolution Protocol atau ARP, serta bagaimana cara membuat simulasi sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer dengan satu switch dan 4 PC. ARP sendiri adalah protokol yang digunakan untuk menemukan alamat fisik atau MAC address dari perangkat di jaringan lokal berdasarkan alamat IP-nya. Protokol ini sangat penting dalam komunikasi antar perangkat di jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Dalam simulasi ini kita akan membuat jaringan sederhana yang terdiri dari satu switch dan 4 PC, dan akan melihat bagaimana ARP bekerja saat perangkat saling berkomunikasi. Sebelum kita masuk ke simulasi, mari kita bahas sedikit tentang cara kerja ARP. Ketika sebuah perangkat, misalnya PC1, ingin mengirimkan data ke PC lain di jaringan lokal, katakanlah PC2. PC1 membutuhkan MAC address PC2, namun PC1 hanya tahu alamat IP PC2. Jadi, bagaimana ia menemukan MAC address PC2? Disinilah ARP bekerja. ARP akan mengirimkan permintaan ARP atau ARP request ke semua perangkat di jaringan lokal, menanyakan siapa yang memiliki alamat IP ini. PC yang memiliki alamat IP tersebut akan merespon dengan memberikan MAC address-nya. PC1 kemudian bisa menyimpan MAC address ini di tabel ARP-nya dan menggunakan MAC address tersebut untuk berkomunikasi dengan PC2. Selanjutnya kita akan mempraktekkannya. Di sini kita akan menambahkan komponennya, yaitu switch-nya, yaitu PC switch. Ya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan end device-nya, yaitu PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Ya. Kenapa PC 0? Karena di semua programming itu dimulainya dari 0. Ya, lalu kita akan menghubungkannya dengan copper straight through yang seperti ini ya. Lalu hubungkan setiap koneksinya dengan fast Ethernet dari 0 ke 0, 1 ke 1, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah menyetel IP address-nya setiap PC-nya. Cara mengaksesnya adalah kita klik 2 kali, lalu kita menuju ke desktop, lalu kita pilih IP configuration. Di switch-nya sendiri adalah default-nya adalah 192.168.1.0. Jadi kita akan memasukkannya pada PC 0 ini, yaitu 192.168.1.1, karena default-nya ini PC 1, jadi kita akan memasukkannya 1. Lalu pada PC yang kedua, PC ini ya sama seperti sebelumnya, cuma bedanya adalah kita akan memasukkannya 2 gitu. Dan seterusnya. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4. Kita langsung silang saja karena setelahnya akan otomatis tersimpan dengan sendirinya. Sekarang jaringan sudah siap dan masing-masing juga memiliki IP yang berbeda ya. Lalu kita akan mengetes ARP-nya terlebih dahulu. Sebagai contoh kita akan memakai PC 0-nya ya. Caranya adalah
kita akan mengaksesnya melalui command prompt dengan cara yaitu kita cek terlebih dahulu apakah ARP-nya ada terkoneksi dengan PC lain atau tidak, yaitu dengan caranya ARP min A. Ya, no ARP address found. Ya, berarti PC ini tidak terkoneksi dengan PC yang lain. Jika kalau terkoneksi dengan PC yang lain, kita akan mengetiknya dengan ARP min D, yaitu delete ya. Karena di sini tidak ada ARP yang terdeteksi, jadi kita skip aja. Kita akan mencoba mengkoneksikan PC 0 ini dengan PC 2. IP address-nya adalah 192.168.1.3 ya. Abaikan saja ini PC 1 dan ini PC 3. Kita akan coba ping 192.168.1.3. Ya, jika sudah menunjukkan reply dari PC 3-nya, ya kita akan cek lagi ke ARP-nya. Ya, di sini sudah terkoneksi dengan PC 3. Lalu selanjutnya kita akan mencoba yaitu tes PDU ya. Yaitu mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3 di sini. Ya, di sini kita akan simulasi ya. Kita akan memasukkan PC 0 dan PC 2-nya. Ya, di sini sudah termasuk ya. Lalu kita edit filternya terlebih dahulu karena kita tidak akan mengetes semuanya ya. Ini yang kita tes hanyalah ARP-nya saja ya. Jadi kita hapus semua centangnya, lalu kita silang. Lalu selanjutnya kita akan mencobanya ya. Apakah berhasil apa tidak. Ya, pesan sudah terkirim ke switch-nya, lalu ya, pesan berhasil terkirim ke PC 3-nya. Lalu kita cek. Nah, di sini alamatnya adalah dari 192.168.1.1 yaitu PC 1-nya. Lalu di sini ya terdeteksi 192.168.1.3. Ya, yang berarti pesan telah terkirim dengan lancar ya tanpa kendala. Lalu selanjutnya lagi kita akan mereply dari PC 2 ke PC 0 ini. Ya. Ya, berhasil. Lalu kita cek. Ya. Ini reply-nya dari 192.168.1.3 yaitu PC 2 ini ya. Destinasinya 192.168.1.1 yaitu PC 0 ini. Ya, berhasil. Ya, begitulah cara kerja dari ARP ya. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu di PC 0-nya dengan ARP-A ya. Apakah masih sama? Ya, masih sama dengan PC 02 ya, 192.168.1.3 dengan MAC address-nya atau physical address ya 8699, tipenya dynamic. Kesimpulannya adalah address resolution protocol memainkan peran penting dalam komunikasi antar perangkat di jaringan lokal.
Dalam simulasi yang kita lakukan, kita telah melihat bagaimana ARP bekerja untuk menghubungkan perangkat yang hanya mengetahui IP address satu sama lain, namun belum mengetahui MAC address-nya. ARP request dikirimkan untuk menemukan MAC address, dan setelah didapatkan, perangkat bisa saling berkomunikasi. Sebagai contoh, PC 0 dan PC 2 tadi ya, dengan analoginya seperti berteriak satu sama lain, "Kamu alamat mana? Aku alamatnya ini." "Oh, ya udah. Jadi alamatnya itu." Begitu. Dengan memanfaatkan Cisco Packet Tracer ini, kita bisa melihat bagaimana jaringan berfungsi di tingkat yang lebih dalam, memungkinkan kita untuk lebih memahami berbagai protokol jaringan seperti ARP ini. Jadi poin-poin utama yang kita bisa ambil dari simulasi ini adalah ARP digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC address. Yang kedua yaitu ARP request dikirimkan secara broadcast untuk menemukan perangkat tujuan. Setelah MAC address ditemukan, perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan tabel ARP. Ya, demikian dari video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami konsep ARP dan bagaimana cara kerja di jaringan lokalnya. Sekian dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.